Halo semua, saya dari mahasiswa Putra Batam, jurusan Sistem Informasi, dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk install Linux ke dalam komputer kalian atau laptop kalian. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu ataupun belum tahu apa itu Linux. Kalau Linux itu adalah sebuah sebuah sistem operasi, ya kurang lebih sama seperti Windows lah ya. Sistem operasi yang dia gratis tanpa ada lisensi. Dan Linux ini ada banyak distribusinya atau tipe-tipenya banyak gitu ya. Dan di video kali ini kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk install Linux yang Ubuntu ke dalam komputer kalian. Dan hal-hal apa aja yang kalian butuhkan selama penginstalan Ubuntu ini cukup simple, yaitu adalah satu USB, yang dimana ini digunakan untuk sebagai bootable-nya atau file dari OS Linux itu ya Ubuntu akan masuk ke dalam USB ini, mana USB ini nanti bakal kita masukkan ke dalam komputer untuk diinstal. Caranya cukup gampang, kalian cukup download Rufus ya, atau namanya aplikasi untuk men-bootable USB ini, ya namanya Rufus lah ya. Kalian bisa lihat di deskripsi bawah. Aku ada kasih linknya di bawah untuk kalian untuk kalian downloadnya. Dan untuk cara penginstalan ya seperti biasa lah ya, waktu kalian udah install ya next aja sampai selesai. Dan cara untuk bootable-nya cukup gampang. Kalian cukup ikuti scene yang sudah aku buat di sini, dimana kalian cukup colok dulu USB-nya ini, habis itu kalian buka Rufusnya. Setelah kalian buka Rufusnya, Rufus tuh bakal otomatis detect USB namanya apa dan size-nya berapa. Nah setelah itu baru kalian select, di dalam itu ada select ya, terus kalian masukin OS-nya file ISO dari dari OS itu. Nah habis itu tinggal open dan settingan semua default saja, lalu kalian cukup langsung klik klik start di situ. Nah, nanti sampai proses sudah selesai, baru kalian cukup close. Dan setelah udah close ya selesai, berarti kalian sudah berhasil untuk membuat USB ini menjadi bootable untuk file Linux atau OS Linux itu. Dan next stepnya apa? Ya, kalian tinggal install OS-nya aja di komputer kalian. Ayo kita coba di sini aja ya. Oke, setelah kalian sudah masukin ke dalam komputer, ya kalian cukup buka aja ya, terus masuk ke dalam boot device ataupun bisa masuk ke dalam BIOS setup. Nah, di situ kalian bisa langsung pilih saja mau ganti ininya, partisinya. Setelah itu kita langsung pilih di sini UEFI SanDisk partisi 1 atau di sini bisa masuk ke SanDisk ini. Kebetulan di harddisk ini aku udah pernah install Windows, jadi aku pengen timpa langsung aja install Ubuntu di sini. Cukup pilih SanDisk ataupun yang partisi 1 itu nggak masalah. Dan situ ada pilih untuk enter aja tadi ya. Habis itu kita pilih language, kita pilih Inggris saja. Nah, di sini ada banyak pilihan. Kalian bisa boot from first hard disk. Ini ya nggak butuh sih ya. Yang kalian butuhin adalah antara install Ubuntu atau try Ubuntu without installing. Ini maksudnya kalau kalian mau pakai dulu, jadi belum mau nih untuk install. Jadi kalian bisa coba dulu environment dari Ubuntu enak nggak sih bagi kalian. Kalau misalkan oke ya baru nanti bisa install. Cuma di sini aku mungkin ya coba try dulu lah ya untuk kasih gambaran gimana nanti installnya. Nah, soalnya kalau misalkan langsung install ya pilihannya nggak banyak aja, cukup tinggal install ya selesai. Cuma kalau try, kalian kan udah ada contekan nih gambarannya nanti seperti apa dalam Ubuntu. Oke, di situ udah ada loading, terus ada tulisan Ubuntunya lah ya. Nah, ini kebetulan yang aku install Ubuntu yang versi 20 ya. Ini udah long term service. Nah, kebetulan udah versi terbaru dan dia udah yang ini lagi udah stabil bilangnya lah ya. Dan di situ ada checking data, nggak usah, kita cancel saja, Ctrl C di situ. Nah, dan kita sekarang sudah masuk ke dalam environment Ubuntu ini ya. Coba aku naikin ISO dulu. Oke, udah lebih nampak lebih jelas ya. Jadi inilah contekan atau tampilan Ubuntu nanti waktu kalian udah install. Jadi kalian waktu pilih try, kalian sudah bisa lihat dulu, oh tampilannya bakal seperti ini Ubuntu loh. Nah, di sini enaknya juga kita juga udah bisa langsung buka browser, langsung buka YouTube. Nah, kan enak nengoknya ya. Jadi caranya gimana kalau misalkan kalian sudah pilih, oh oke, saya sudah pakai Ubuntu dan saya ingin install gitu ya.
Itu cara cukup simple, kita close dulu ini. Kalian cukup pilih yang di sini, itu adalah ada install Ubuntu atau klik yang di sini. Nah, jadi tinggal klik. Jadi kalian bisa install Ubuntu sambil buka browser juga. Nah, oke, cara installnya cukup gampang. Ini tinggal next aja ya. Untuk masuk ke language-nya. Coba aku turun ISO dulu. Oke. Setelah itu kita akan pilih keyboard layout. Ini cukup ambil biasa aja, langsung continue aja. Setelah itu kita akan disuruh pilih update atau installnya mau seperti apa. Nah, ini cukup pilih yang normal aja karena nanti kalian pasti butuh Office, software game itu ya terserah ya, atau media player gitu. Dan di sini perlu install utility software ya. Kalian juga butuh namanya internet pada saat penginstalan Ubuntu ini. Karena kalau misalkan nggak ada internet, nggak bisa diinstal karena waktu kita install itu perlu ada download data lagi untuk di copy ke dalam OS ini begitu. Jadi pastikan komputer kalian atau laptop kalian sudah terhubung internet, mau pakai hotspot, mau pakai wifi tetangga atau wifi dari kantor ya, yang penting ada internet lah ya. Oke, di sini langsung pilih aja karena di sini ada tampilannya erase uninstall Ubuntu. Karena tadi kan aku udah ada Windows, jadi aku pengen hapus Windowsnya terus aku timpa pakai Ubuntu. Jadi yang sudah langsung install now saja. Setelah itu kalian akan ditambah dimasukkan ini. Kalau partisi-partisi yang Windows itu akan diformat dan akan ditimpa dengan file yang Ubuntu itu. Tinggal pilih continue saja. Setelah itu kita akan pilih region kita ya. Kita cukup masukin Jakarta karena kita masih tinggal di Jakarta lah ya. Kalau misalkan kalian tinggal bukan di Jakarta ya sesuaikan dengan waktu di sana. Oh, sorry. Dan sini kita pilih continue. Setelah itu kita bakal masukin identitas kita. Mungkin saya bisa masukin di sini Aldino. Oke, gitu ya. Choose password rahasia. Setelah itu continue. Nah, setelah continue barulah kita install seperti biasa dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalian boleh minum kopi dulu, boleh minum teh dulu, terserah kalian seperti apa. Oke, jadi kita tunggu sampai nanti udah selesai. Oke, setelah itu kita akan langsung dibawa ke tempat luar ya. Masuk ke tempat luar ya, bakal restart lagi. Dia auto restart. Terkadang ada, tergantung dari beberapa komputer ya, ada yang dia auto restart, ada yang kita perlu klik OK dulu baru restart, ataupun lainnya. Dan ini sebelum kita masuk ke sini kalian pastikan sudah ini dulu, remove dulu untuk bootable USB-nya. Setelah itu baru kalian tadi masuk lagi ke harddisk yang sudah kalian install, ataupun kalian tadi nggak perlu masuk ke tempat akun lagi ya, kayak masuk ke BIOS lagi. Masuk ke BIOS kalau misalkan kalian itu sudah pernah ganti ininya, priority untuk partisi harddisknya. Kalau misalkan kalian sudah pernah ganti priority ya kalian harus balikin lagi seperti biasanya. Nanti akan langsung otomatis masuk ke Ubuntu. Jadi cukup ditunggu dulu beberapa menit. Oke, nah sekarang kita udah masuk ya. Dan situ kita suruh login. Sebentar, ini keyboard saya tiba-tiba nggak connect. Oke. Masukin passwordnya rahasia. Setelah itu kita bakal masuk ke dalam Ubuntu. Kenapa itu? Oke, sekarang kita sudah masuk dan kalian sudah berhasil untuk menginstal Ubuntu ke dalam komputer kalian. Dan di sini tampilannya bakal sama seperti waktu kalian try tadi ya. Bedanya cuma ini nanti nggak ada yang install lagi dan kalian sudah bisa langsung masukin account Ubuntu kalian kalau kalian ada. Kalau salah saya ada deh. Coba ya. Passwordnya ini. Connecting sebentar. Kalian nggak usah harus pakai account yang dari Ubuntu, bisa pakai account. Nah, dia udah masuk. Kalian bisa pakai account dari Google ataupun dari Microsoft pun juga bisa integrate ya. Setelah itu kalian next, kalian bisa masukin live patch-nya. Ini seperti update-update-nya ya. Kalian bisa langsung next saja. Terus kalian mau improve Ubuntu ya terserah kalian. Ini mau kasih report apa ke company Ubuntunya.
Setelah itu ya location service mau dipilih atau enggak terserah. Dan di sini tempat kita untuk install aplikasi. Jadi kita nggak perlu masuk ke browser untuk cari, misalkan kalian mau download Visual Studio Code nih. Kalian harus buka ke misalkan kayak ke browser terus ketik Visual Studio Code. Nah, nggak perlu, kalian langsung bisa download di sini karena aplikasi sudah disediakan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, itu aja kurang lebih untuk tampilan Ubuntu yang 20 ini. Dan ini adalah tutorial bagaimana kalian bisa install Ubuntu ke dalam komputer kalian. Mungkin beberapa dari kalian bisa langsung lihat dari internet saja lebih gampang, tapi ya apa salahnya kalian bisa lihat sesuai dari video ini, dan ini bisa kalian langsung cobain bersamakan dengan video ini. Jadi seperti kalian ada panduan gitu lah ya. Oke, thank you for watching, dan kamu juga bisa beri komentar di bawah kalau misalnya kalian ada masalah-masalah apa tentang waktu saat install Ubuntu ini. Kalian juga beri komentar supaya mungkin beberapa dari kawan-kawan kita atau dari saya juga bisa mengasih tips atau solusinya ya, seperti apa supaya bisa install Ubuntu ini. Oke, sampai sini dulu, kita berjumpa lagi di video selanjutnya.